Bapak silakan mampir gitu, kita ada warung nih gratis buat bapak-bapak becaknya, atau bayar seikhlasnya juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Klik Madura, kembali lagi bersama saya Bidat Faiha. Kali ini di segmen Ngulik, ngobrol di studio Klik Madura. Bersama saya Bidat Faiha dan dua narasumber saya yang akan menceritakan banyak hal terkait dengan komunitas yang bergerak di bidang sosial. Nah, mereka ini merupakan relawan dari komunitas tersebut. Boleh dikenalkan Mbak, siapa namanya? Nama saya Adinda. Dinda. Mbaknya? Nama saya Nia. Oh, nama saya Nia. Oke, Mbak. Dari relawan dari komunitas Kampung Kampung Sedekah. Sedekah. Nah, Kampung Sedekah nih bergerak di bidang sosial kan ya, Mbak, tentunya. Nah, kok bisa sih namanya Kampung Sedekah gitu? Apa karena ada sejarah rintisannya? Itu kan pasti ada. Gimana tuh, Mbak, ceritanya? Mungkin bisa Mbak Nia dulu sebagai sesepuh yang udah lama banget ya di Kampung Sedekah. Kampung Sedekah. Ya boleh, Mbak Nia. Iya, sebenarnya Kampung Sedekah ini kita nggak sengaja bikin. Kampung Sedekah ini inisiatif dari teman-teman Karang Taruna Bartim awalnya. Kita waktu itu, saya masih ingat waktu itu kita bentuknya di malam hari kalau nggak salah, ya habis acara lah gitu. Dari teman-teman Karang Taruna itu kayaknya kan kita cuman di Karang Taruna Bartim itu hanya fokusnya di 2 kegiatan kan waktu itu. Kegiatan Agustusan sama pengajian rutin malam minggu waktu itu. Kok kayaknya cuman kegiatannya ini aja. Jadi adalah salah satu teman kita yang menginisiatifkan gimana kalau misalkan kita bikin kampung sedekah gitu. Namanya Kampung Sedekah ya, soalnya kita gak mikir panjang lah gitu. Jadi kayak langsung nyeletuk gitu. Kampung Sedekah soalnya waktu itu di Mansele Senom juga sudah ada kampung pendidikan, jadi makanya kita bikin Kampung Sedekah. Nah gitu. Di tahun berapa tuh, Mbak? Kurang lebih tahun 2020 kalau nggak salah. Oh, masih baru ya, baru 3 tahunan Iya, berjalan, masih 3 baru tahunan banget. berjalan. Nah, berarti Kampung Sedekah nih tunggal, komunitas tunggal atau berkolaborasi dengan komunitas lain di dalamnya? Awalnya sih kita berdiri sendiri ya, cuman karena kita kekurangan relawan waktu itu dari Karang Tarunanya sendiri, banyak yang sudah kerja, banyak yang sudah masing-masing lah gitu. Jadi makanya kita ada teman-teman dari Mansele Senom, jadi kita berkolaborasi sama Mansele Senom, dibantulah sama teman-teman Di relawan daerah dari Baru Rambat Timur, di Baru Rambat Timur. Kecamatan Pademau ya, Mbak ya. Satu Masih satu lingkungan. Berarti Karang Taruna, Mandala Senom, Kampung Sedekah. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Dinda ya, kegiatan apa saja sih yang dilakukan sama Kampung Sedekah? Kalau awalnya tuh Kampung Sedekah seperti kata Mbak Nia tuh tadi, awalnya kan pas waktu baru rintis tuh dikarenakan alasannya dulu ya mungkin. Alasannya Kampung Sedekah berdiri itu dulu awal mulanya kalau saya dengar dari perintisnya nih, salah satu perintisnya yang selain Mbak Nia nih kan ada juga Mbak Nia dan kawan-kawan gitu. Dulu tuh dikarenakan mereka tuh muncul dari keresahan itu adanya ketimpangan kan daerah kota gitu kan ya. Ada kalimat biasanya kan ada prakata tuh kayak orang miskin kota, masyarakat miskin kota. Nah, itu kan ada ketimpangan sosial, ada ketimpangan ekonomi dari situnya. Nah, dari situ tuh muncul kenapa kalau orang-orang veteran, orang Bartim kalau dilihat dari luar tuh kan rasanya kayak udah mampu semua kan gitu kan. Rumahnya udah gede-gede semua kan. Cuman kalau kita lihat lebih dalam lagi gitu kan, sebenarnya banyak masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan gitu. Itulah kenapa Kampung Sedekah tuh didirikan kayak katanya Mbak Nia tadi. Dan program pertamanya tuh awalnya bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako itu awalnya dari celengan ya, Celengan. dari saebu saare Saebu. Icon dari Kampung Sedekah kayaknya Iya, ya. itu juga. program pertamanya Program saare pertama, saebu. Saebu. Nah, Dari relawannya berarti. Iya, Donatur. kita yang ini, tapi itu ditaruhnya di donatur ya Mbak ya. Jadi kita ya itu dari masyarakat ke masyarakat. Jadi kita naruh celengan itu di rumah-rumah orang veteran, orang-orang Bartim yang udah mampu itu. Nanti kita kumpulkan, terus kita belikan sembako untuk dibagikan ke yang kurang mampu gitu.
Itu Karena program. dilihat lagi Baru Rambat Timur secara geografis tuh nggak kota tapi nggak desa juga gitu ya Mbak ya. Mungkin itu salah satu alasannya. Terus selain kegiatan Saare Saebu itu ada kegiatan lain nggak yang baru-baru ini gitu? Kayak waktu itu saya pernah hari Sabtu nih. Nah lihat di sebelah timur Arek Lancor ya. Nah itu ada warung kampung sedekah. Ini cukup menarik sih Mbak dari namanya warung kampung sedekah. Kayaknya menyediakan sesuatu tapi ternyata makanan. Nah itu gimana tuh? Saya juga nggak paham. Dipegang aja. Nah, untuk warung kampung sedekah tuh sebenarnya kita baru-baru ini ya, Pak ya. Baru beberapa bulan di tahun 2023 ya. 2023 akhir. 2022 awal. 22. Ya, 2022 akhir. Nah, itu asal mulanya tuh dikarenakan dulu kita ngelihat satu konten, terinspirasi dari satu konten di sosial media gitu. Ada warung yang menyediakan makan sepuasnya, maksudnya boleh mereka makan di tempat sepuasnya dan bayar seikhlasnya. Itulah. Dari situ tuh kita ngelihatnya tuh kok kayak menginspirasi dan kenapa kok tidak diadakan di kota kita gitu. Akhirnya relawan tuh berkumpul dan ini merapatkan itu gimana kalau kita ngadain program baru nih. Soalnya kayaknya kita bisa ngadain program baru lagi selain program yang udah ada tuh. Akhirnya kita ngadain namanya Warung Kampung Sedekah itu. Yang diadakan setiap hari Sabtu tiap minggunya. Itu acara rutin. Nah kan udah berjalan selama 2 tahun nih ya dari 2020. Berarti untuk biaya operasional sehari-hari tentunya komunitas tuh gak kosong kan ya Mbak ya. Nah itu gimana cara manajemennya kan secara komunitas baru otomatis kepercayaan orang kepada kita selaku komunitas tersebut itu masih diambang-ambang gitu. Nah itu pas banget kalau dijawab sama bendaharanya Kampung Sedekah nih ada di sini. Awalnya gini, sebelum ke ini ya bahas ke biaya operasional dulu ya. Sedikit menjelaskan, kita itu yang waktu naruh celengan Saare Saebu itu kita naruh di masing-masing donatur. Kemudian celengan itu kita ambil setiap awal bulan. Biasanya awal bulan kita masih ada relawan yang datang ke rumah donaturnya. Kemudian kita hitung celengannya di depan donaturnya. Nah, kemudian kita menyediakan kayak semacam kartu donatur. Nah, itu uangnya yang diperoleh berapa, kita hitung di depan donaturnya, kemudian kita catat di kartu itu ya di depan donaturnya. Jadi secara transparan lah. Jadi yang tahu hanya saya dan relawan dan donaturnya. Gitu. Jadi setiap kayak pengeluaran, kemudian biaya-biaya kayak mau beli sembako dan sebagainya kita mesti catat dulu pemasukannya berapa tiap bulannya, kemudian untuk beli sembako berapa budgetnya berapa, kemudian kayak misalkan ada donatur baru nih kita butuh celengan baru ya kita belikan dari hasil ya tadi gitu ya gitu sih. Mbak Dinda kan Mbak Nia Nia. bendahara. Nah, kalau Mbak Dinda bagian apa nih di relawan komunitas Kampung Sedekah? Kalau di Kampung Sedekah aku tuh PJ dari penyaluran sembako sama penyaluran baju. Itu aku PJ-nya sama ada satu lagi relawan namanya Mas Ainul. Jadi kita berdua PJ-nya. Oh iya Kak, nah kemarin kan ada anak-anak KPM dari YIN Madura tuh ikut serta dalam kegiatan Warung Kampung Sedekah nih. Nah mereka tuh tertarik untuk bikin konten, nah kontennya kebetulan viral tuh. Nah banyak dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang menanyakan gimana sih cara donasinya selain langsung ke rekening ini gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Langsung ke narahubung yang tertentu atau gimana? Kalau kita sebenarnya ada CP ya, ada kontak personnya ya, Mbak. Dari ini sebenarnya kita tuh satu rekening nggak sih, Mbak? Iya sih sama Mantel Senom. Jadi kita tuh bisa lewat rekeningnya Mantel Senom, ntar tuh ada nomor-nomor di belakangnya, ada ketentuannya. Jadi kalau buat Kampung Sedekah tuh di belakangnya biasanya dilebihin, ada angkanya ya, Mbak ya, ada ketentuan angkanya tuh. Enggak ada, udah sama ya. Pokoknya tuh yang masuk biasanya itu langsung diinformasikan di grup ini ada donasi untuk Kampung Sedekah gitu. Bisa juga lewat ke Mbak Ziva itu sekretaris ya, Mbak? Sekretarisnya. Bisa juga langsung ke sekretarisnya gitu di TF. Catatannya itu transparan gitu ya Mbak. Nah untuk penyalurannya atau pasarnya dari Warung Kampung Sedekah nih selain ke ojol gitu apa umum biasanya dipanggil gitu ya Kak, gimana?
Kayaknya ini perlu diceritakan gitu kan, biar teman-teman tuh tahu kalau misalkan di Pamekasan ada komunitas yang bergerak di bidang sosial, dan ini keren sih. Biasanya waktu pertama kali itu kita kan ada kayak banner gitu kan, kita pasang banner. Sasarannya ya selain ojol, tukang becak biasanya, terus ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasa jualan di sekitar Arek Lancor itu. Jadi kita panggil, kayak gimana sih kalau manggil, kita berdiri depan Arek Lancor itu kita manggil. Tapi tertera di kotaknya tuh terteranya 2000. 2000. Tapi sebenarnya seikhlasnya ya, Mbak ya. Seikhlasnya. Oh, keren sih. Untuk targetnya sebenarnya kita awalnya tuh nggak ada target khusus sih Mbak, ataupun penerima khusus gitu, nggak harus tukang beca ataupun nggak harus ojol gitu. Sebenarnya targetnya itu untuk umum. Siapa aja sebenarnya boleh mampir. Jadi mau kalian mahasiswa, mau bapak-bapak gitu kan, mau siapa aja sebenarnya yang mampir tuh boleh banget gitu kan. Cuman mungkin dikarenakan kita tuh namanya warung kampung sedekah, mereka tuh agak segan gitu. Cuman ada sih beberapa gitu yang mampir, yang kita tuh seneng banget gitu. Soalnya kadang kenapa kita tuh lebih makin hari makin itu makin dikhususkan ke ojol sama bapak beca tuh, soalnya dirasa mereka tuh yang lebih membutuhkan. Cuman sebenarnya mau siapapun yang mampir kita nggak apa-apa gitu, Boleh bebas. banget gitu ya. Biasanya juga ngasihnya lebih nih. Iya. Ya. Nah, Alhamdulillah. untuk daerah yang dijangkau nih Kak, selain dari daerah Bartim sendiri, itu daerah mana? Apa masih fokus ke daerah Bartim? Untuk apa ya nih? Untuk Programnya. penyaluran donasi, penyaluran sembakonya yang tadi. Apa? Untuk penyalurannya tuh sebenarnya kalau yang saya tahu awalnya dikhususkan untuk Bartim itu sendiri. Jadi kita mulai dari daerah terdekatnya kita. Soalnya kan dimulainya kan juga dari ini Karang Tarunanya Bartim gitu. Bartim ya, Mbak ya. Karang Tarunanya Bartim. Jadi dimulai dari mensejahterakan tetangga dulu, sekitar dulu, iya dulu, gitu. ya. Tapi alhamdulillah kalau dulu kan kita fokusnya ke Bartim. Alhamdulillah makin bulan ke bulan gitu kan, kita nambah alhamdulillah ininya kuota sembakonya. Jadi kita tuh sekarang 1 bulan bisa sampai 50 sembako ya. Pastinya itu 50 sembako. Alhamdulillah itu ada donatur tetap kita. Tetap. Jadi 50 sembako itu kita bagi jadi 25, di mana 25 pertama itu biasanya kita tetap di Bartim, dan kita giliran ya Mbak per RT itu. Jadi kalau 1 bulan pertama itu di RT 1, ntar di bulan kedua tuh RT selanjutnya kayak gitu. Nah 25 sisanya kita lanjutkan ke kota sih. Desa lain, daerah lain gitu tuh yang juga sama-sama membutuhkan. Jadi kita perluas jangkauannya kita. Nah untuk memperluas jangkauannya itu kita mulai dari daerah-daerah relawan dulu yang ini. Yang Daerah benar-benar asal relawan gitu. membutuhkan kayak Propo, tuh kan Iya. saya dengar banyak dari Propo pada betul. Mau Timur Iya, gitu ya betul. Pak ya. Nah, oke Kak, untuk penyaluran sembako tuh di daerah mana selain Bartim, terus Propo, dan dominan dari relawan itu dari daerah mana? Kalau penyaluran yang di luar Bartim itu sebenarnya kita tanyakan dulu ke relawan. Nah, di rumah-rumahnya relawan itu kan banyak ya. Kita tersebar relawannya tuh dari berbagai tempat. Ada yang dari Pademau ya Mbak. Ada yang dari Kanginan, Sumedang, Pelumpungan, bahkan Propo gitu. Iya, Kolpajung gitu. Jadi kita tanyakan dulu apakah di daerahnya para relawan itu ada yang membutuhkan. Jadi kalau ada, ya ditawarkan dulu ya. Jadi yang ngedata relawan dari asalnya ya Pak ya. Misal Iya, benar. dari Propo. Berarti yang nanya yang dari Propo. Yang dari Nanti Propo. relawan sendiri yang berangkat ya. Iya benar. Walah, Jadi iya kita sih. ngumpulin datanya dulu. Mereka tuh biasanya ini ya Mbak, kolaborasi sama kepala desanya. Jadi nanya-nanya dulu siapa nih kira-kira Yang 25 membutuhkan, data itu, 25 kuotanya yang itu. paling membutuhkan. Ya. Nah, ada proses perekrutan relawan yang secara khusus gak dilakukan di komunitas Kampung Sedekah, atau siapa saja bisa masuk? Kayak gitu. Sebenarnya mumpung sekalian gitu ya. Sekalian ya. Nah, sekalian. Sebenarnya relawan buat Kampung Sedekah ini lebih banyak dari luar Bartim. Dari daerah Bartimnya sendiri itu kita bisa dihitung pakai jari lah, nggak nyampe 10 kayaknya. Ya, kebanyakan memang dari luar Bartim relawannya gitu. Jadi ya mumpung
ada tayangan ini mungkin Iya, siapa aja yang boleh. bisa nonton ya, yang nonton nantinya dipersilahkan lah siapa aja yang mau menjadi relawan, yang mau menjadi bagian dari kita, silahkan. Gak ada proses perekrutan khusus lah buat teman-teman relawan, bebas siapa aja bisa Siapa menjadi aja, relawan. mahasiswa, Bebas. non mahasiswa, SMA, Bisa. bisa. Dari mana aja juga. Dari mana Wah, aja sebenarnya. keren sih. Nanti orang luar Pamekasan bisa juga gak sih? Boleh. Bisa. Kita punya ya beberapa Ada. relawan yang di luar Pamekasan. Saya rekrut, gak apa-apa ya? Oh, gak apa-apa. Saya direkrut nih, Iya, saya dari boleh Bangkalan. Boleh. Boleh ya? Boleh. Nanti kolaborasi Klik Madura sama Kampung Sedekah. Boleh banget. Untuk itu juga Kak, apa namanya, daerah-daerah carefree Care Friday itu ya setiap hari Jumat ya. Ya, Nah itu betul. bagi-bagi secara langsung nih. Apa di daerah sekitar Arlan saja atau gimana? Sebenarnya daerah sasarannya kita tergantung relawan mau kemana Iya, sih mau gitu. Nyari. Jadi relawan tuh kalau warung kampung sedekah kan kita stay di satu tempat kan. Nah kalau Care Friday itu Care Friday itu kita emang dikhususkan untuk mencar dan belusukan gitu lah. Jadi kita yang menghampiri para Orang. ini ya, para Berarti penerima random gitu. setiap minggunya bisa berubah ya Pak ya? Iya. Setiap Siapapun yang Jumat. kita temui gitu. Nah selain 3 kegiatan tadi ada Care Free Day, terus habis itu apa namanya, warung kampung sedekah, dan Saare Saebu tuh kegiatan apa lagi? Kan masih 3 nih. Penyaluran sembako sama Penyaluran baru-baru ini sembako. penyaluran itu baju layak pakai. Baju layak pakai. Nah pengumpulannya sama melalui sosial media juga. Iya betul. Sama. Kayak ada yang langsung. bisa langsung diantar ke Mantelesenomnya langsung. Ke Mandala Senom. Nah boleh nih Kak di-spill alamatnya kantor atau basecampnya Mandala Senom sama Kampung Sedekah. Kalau Mantelesenomnya sendiri, kita ada di Jalan Veteran nomor 140. Di situ sudah ada teman-teman dari relawan juga yang stay di sana. Jadi buat teman-teman yang mau menjadi relawan, buat teman-teman yang mau berdonasi juga, atau yang mau mendonasikan baju layak pakainya, bisa langsung datang ke tempat kita Mantelesenom di Jalan Veteran nomor 140. Wah iya. Kalau Kak. dicari di map juga sebenarnya kita udah keluar. Udah ada ya di Maps ya. Terus ada plangnya juga. Strategi sih sebenarnya di Jalan Veteran, tinggal belok tahu ya, Mbak? kanan. Iya Mbak, pengalaman Mbak Dinda dan Mbak Nia nih selama menjadi relawan di komunitas Kampung Sedekah tuh yang paling diingat sama Mbak. Apa ya? Waktu itu pernah tahun lalu kalau nggak salah. Iya tahun lalu pas benar di bulan Mei kalau nggak salah. Itu waktu itu Pamekasan lagi marak-maraknya apa? Bukan marak sih, apa ya? Maret 2022. Maret ya? Iya. Maret 2022. Saya judul skripsinya itu. Iya benar, Maret 2022. Ini Pamekasan lagi dilanda banjir. Yang kayaknya itu lumayan parah sih. Waktu itu kita juga dari Kampung Sedekah terjun langsung ke daerah-daerah yang memang terdampak banjir, kayak yang di Sinhaji, kemudian di daerah Genteng Barat sama Timur itu lumayan parah juga Itu terdampak juga di sana. banget kalau yang di sana. Bahkan yang kita di Genteng sampai Timur, ke Kanginan, ke Sumedang. Kanginan, Semedangan itu pernah. Jadi kita terjun langsung buat menyalurkan bantuan kayak makanan, obat-obatan juga gitu. Jadi selama beberapa hari itu sih kita memang fokusnya di daerah-daerah yang memang terdampak banjir. Nah waktu itu kan masih tergolong baru nih 2022 ya, Maret lagi awal tahun. Nah itu masih berapa jumlah relawannya? Masih berapa ya dia? Itu bertepatan sama ini sih ya, Mbak. Kita tuh Udah gabung ya? Ada 2021 akhir kita tuh ada Rekrutan. oprek besar-besaran tuh di Mantelesenom, dan itu baru aja relawan-relawan baru tuh masuk, termasuk aku tuh 2021 akhir, jadi aku baru ya tergolong baru 1 tahunan masih di Mantelesenom dan juga Kampung Sedekah. Jadi emang pengalaman yang paling berkesan tuh yang pas waktu banjir itu sih. Soalnya kayak selama ini kan aku ngerasanya hidup di rumah tuh kayak baik-baik aja gitu kan, rasanya nyaman-nyaman aja gitu kan. Ternyata pas waktu keluar tuh wah ini banget gitu, kayak ternyata emang butuh ya buat keluar dan ketemu sama orang-orang biar kita tuh mensyukuri banyak hal, terus kita bantu juga walaupun sebenarnya kita hanya
Iya, kita dan itu pun kita hanya distributor ya, Mbak. Iya, Kita tapi kan bukan ini. meluangkan waktu dan tenaga itu kan termasuk dengan Iya. relawan, perjuangan Waktu- relawan. iya, bener. Waktu itu tuh kita, yang aku ingat ya, kita 2 malam berturut-turut tuh aku pulangnya jam 1 malam. Soalnya kita beneran basah-basahan ya, Mbak ya. Setinggi setinggi Pinggang. Iya, Lagi beneran. parah-parahnya ya, Mbak ya. Betul kan, kangenan itu 2022. separah-parahnya. Kita belusukan sendiri itu. Jadi kita bareng-bareng, emang kerasa banget kebersamaannya juga gitu. Langsung ketemu sama Mati orang-orang. lampu juga ya Din. Mati lampu juga kan waktu itu Mendukung pemadaman. banget ya, Mbak ya pengalamannya itu. Kerasa itu banget sih. Rasanya Keren, banget. iya. Kan biasanya orang-orang yang belum pernah ikut komunitas, apalagi di kegiatan sosial itu merasa bahwa ya udah ini diriku, kegiatanku dan kita nggak peduli itu sama lingkungan. Nah, begitu masuk ke komunitas yang bergerak di bidang sosial baru tuh kerasa. Ada gak sih Mbak rencana untuk membantu misal ada bencana di luar kota seperti itu? Ya, dari Kampung Sedekah kan belum keluar Madura ya kan so far. Kalau kemarin tuh sebenarnya ini ya Mbak, pernah juga ada banjir di Sumenep tuh, yang di Perenduan tuh Mbak, yang besar tiba-tiba. Oh ya, dialamin Nah, sekitar iya, alamin benar. itu ya. Iya benar, itu dialamin. Nah itu pernah kita bahas, cuman ternyata emang dia tuh bentar, gak nyampe 1 hari, dia tuh udah surut. Jadi kita udah telat nih yang udah Membagikan, menyalurkan bantuan. Iya betul. Dan untuk rencana kalau mau keluar Madura ataupun keluar kota ya sebenarnya kita terbatas di tenaga sih. Mungkin kalau kita bantu dalam pengumpulan donatur dana itu bisa. Kemarin kita juga pernah ya Mbak ya. Iya. Waktu turun kayak kalau pas turun lapangannya mungkin kita kekurangan ya. Iya. Kalau cuman sekedar Saling membantu buat Donasi, mengumpulkan ada. donasi mungkin insya Allah kita bisa. Insya Allah ada. Nah, Mbak, berarti untuk semua kegiatan yang tadi disebutkan ada nggak planning baru atau inovasi baru dari komunitas Kampung Sedekah sendiri? Mungkin ini ya, kita nggak muluk-muluk lah. Paling nggak kita Pamekasan nih bisa kita Gapai dulu Nah, ya. gitu. bisa tersebar lah, kita bisa main-main ke daerah-daerah di Pamekasan dulu gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat mungkin itu dulu yang bisa kita Jangkau dulu. Ya. Jangkau Jangkau sekitar dulu. Pamekasan dulu. Soalnya kemarin tuh aku ngerasa ini banget, kan kita emang masih banyak ya, banyak daerah dan banyak desa, banyak tempat yang belum kita Kunjungin. kunjungin. Cuman kemarin aku baru nyadar tuh kalau kita emang perlu Untuk mengunjungi banyak hal. Soalnya terakhir di Toket ya Bay. Di Toket itu aku ngerasa emang di sana Selampar tuh ya, Din. Selampar Toket ya. Iya itu daerah sana. Emang butuh banget tuh Lumayan, kayaknya. lumayan. Di sana tuh Yayasan bukan apa yayasan, apa? penerimanya tuh. Penerima bantuannya itu ya. Itu emang butuh banget, dan emang ya kayak ikut Kampung Sedekah tuh emang kayak ngecas ini banget, Energi banget ngecas ya. Mbak. energi banget ya. Jadi kita ketemu orang-orang yang mereka tuh kayak merasa bersyukur Membutuhkan. banget, Bersyukur dan banget iya, dengan dan kehadiran kayak, kita di kita situ tuh- gitu ya. jadi kita tuh ngerasa wah selama ini tuh banyak hal yang perlu kita syukuri kayak gitu, dan mereka tuh kayak makasih banget gitu. Padahal kita tuh sebenarnya Tenaga. hanya tenaga Tenaga dan kita hanya waktu. menyampaikan gitu Betul. sebenarnya. Yang berdonasi kan orang tapi Iya. kita yang membantu Kayak mereka mengumpulkan. tuh bilang gitu. makasih aja tuh kayaknya Iya. kita jadi Yes. terhanyut. Recharge Iya, energi iya, banget ya, Mbak, ya. bener. Kita Bilang didoakan makasih ya, Mbak. sampai kita tangannya dipegang, Iya. makasih ya nah didoain. Didoakan. Itu nyesi, iya iya. Itu Apalagi kalau waktu-waktu skripsian gitu kan, Iya, itu butuh banget doa-doa dari orang-orang yang yang seperti itu ya Pak ya. Pokoknya yang ya gitulah. Jadi Tretan itu tadi sekilas tentang komunitas Kampung Sedekah. Dari cerita-cerita Mbak Dinda dan Mbak Nia tadi membuat hati saya dan tim Klik Madura yang ada di sini tuh terenyuh. Apalagi Tretan yang sedang menyaksikan ya nanti. Kita sebagai relawan juga bisa mengobati rasa kekecewaan kita terhadap diri dengan tafakur, syukur, dan tadabbur. Tretan jangan lupa untuk follow, like, komen, dan subscribe media sosial Klik Madura dan juga Mantelo Senom. Kasebar tim. Kampung Sedekah, dan kita pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.